Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syekhuda SPDI, guru fikih, mapol fikih, Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Bernabelor, sekaligus mahasiswa program pendidikan profesi guru periode yang kedua tahun 2022 di LPTK Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Kami pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Bernabelor kelas 6 dengan materi pokok makanan halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Anak sekalian, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita membaca Pancasila bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Kami persilakan. Iya, Pak. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jurusan Sebelum kita lanjutkan, saya absen dulu kehadiran adik-adik sekalian. Nabila, Adik Nadia, Adik Tasha, hadir. Adik Rima, Hadir. Adik Bella, Hadir. Adik Sita, Hadir. Tania, Hadir. Fariha, Hadir. Hani. Hadir. Ada semua ya, alhamdulillah. Dan kita diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Bagi panjang umur. Oke, terima kasih. Sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam tahun ajaran baru ini. Kita sedang masuki kelas 6. Bagaimana rasanya?
Kita masuk kelas 6. Senang. Nah, tingkatnya meningkat, kelasnya meningkat, maka nanti materinya juga meningkat. Nanti sebelum saya sampaikan bahwa materi yang saya sampaikan nanti perlu diketahui bahwa tujuan daripada pembelajaran kita nanti adalah setelah nanti adik-adik mengamati apa yang saya sampaikan, dan mungkin adik-adik bertanya tentang materi tadi nanti, diharapkan supaya adik-adik nanti bisa memahami, bisa mengerti apa pengertian dari makanan halal dan makanan haram, dan juga macam-macam apa saja kira-kira supaya kita bisa mengetahui dengan benar dan bagus. Itu tujuan pembelajaran kita pada bagian ini. Oke. Mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sebelum kita tampilkan pelajaran, kita akan belajar tentang fikih. Pelajaran yang pertama tentang makanan halal dan haram. Kenapa sih kita ini harus belajar makanan halal dan haram? Apa ini? Kisah Nabi Adam. Ada yang pernah tahu kisah Nabi Adam? Sehingga beliau diusir dari surga. Apa penyebabnya beliau diusir dari surga? Apa penyebabnya? Karena makan buah khuldi. Karena makan buah khuldi. Kira-kira buah khuldi itu halal apa haram? Haram. Buah khuldi itu halal apa haram? Haram. Apa? Haram. Ada yang jawab haram, ada yang punya jawaban lain. Kira-kira buah khuldi itu halal apa haram? Haram. Haram. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Nanti akan kita kaji kira-kira apa ya, mengapa Nabi Adam itu diusir karena makan buah khuldi. Bila buah khuldi itu termasuk makanan halal apa haram? Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Loh, dalam kisah Nabi Adam ini makan buah khuldi, makanan membuat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nah, nanti akan tahu kira-kira penyebabnya, apakah karena makanannya itu memang benar-benar haram, atau memang Nabi Adam makannya itu yang tidak sesuai, artinya tidak patuh dengan apa yang dilarang oleh Allah, tidak mematuhi perintahnya Allah. Apa karena memang Nabi Adam itu makan memang murni barang haram? Makanan yang diizinkan Allah untuk dikonsumsi itu namanya makanan yang halal. Makanan yang diizinkan Allah untuk dikonsumsi, untuk dimakan, itu berarti makanannya termasuk makanan halal. Nah, tadi Nabi Adam cerita Nabi Adam tadi bahwa makan buah khuldi itu diizinkan Allah apa tidak? Tidak. Berarti kalau makanannya itu tidak diizinkan oleh Nabi Adam, makan buah khuldi, maka hukumnya haramnya itu bukan karena barangnya, tapi makanannya yang tidak diizinkan. Belum tentu. Jadi makanannya nanti itu ada macam-macam. Ada karena memang makanannya itu zatnya, barangnya itu memang haram, memang nggak boleh dimakan. Bisa jadi barangnya itu halal, tapi karena dihasilkan dari haram, maka menjadi barangnya halal. Buah jeruk, tapi jeruknya itu mengambil di tokonya orang lain, tidak beli tapi mengambil. Nah, berarti mencuri. Jeruknya halal, tapi karena memperolehnya itu dengan cara haram, maka menjadi haram. Oke. Bagaimana untuk mengetahui makanan itu halal? Ada 3 macam, perhatikan. Jadi
kita bisa tahu bahwa benda atau makanan itu haram atau tidaknya, itu lihat ini. Ada 3 macam. 1, halal karena lidati, zatnya. Halal karena memang barangnya. Apel halal. Apalagi semangka, itu kalau buah-buahan. Atau makanan apa, sate dan lain sebagainya. Tapi satenya sate ayam, sate kambing. Nah kalau sate babi nggak boleh karena babi itu zatnya adalah haram. Kemudian yang kedua, halalnya karena cara memperolehnya. Jadi memperoleh barang makanan itu memang caranya dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang haram. Itu tadi memperoleh jeruk tadi karena mengambil jeruk di tokonya orang lain berani makan, berarti tidak halal karena cara memperolehnya itu yang haram, jadi nggak boleh. Yang ketiga, cara halal karena memang cara mengelolanya. Barangnya itu halal, tapi karena mengelolanya itu dengan cara yang haram, maka barang itu menjadi haram, tidak halal lagi. Jadi halal itu cara mengolahnya. Umpamane barangnya halal tapi menggunakan memasaknya itu menggunakan itu bukan menggunakan minyak, tapi gorengnya menggunakan darah menjadi dide. Jadi dide itu kan gawe masak digoreng. Nah itu cara mengolahnya salah. Bisa jadi memang barangnya itu halal zatnya, semangka atau makanan-makanan nasi atau yang lain sebagainya, memang zatnya barangnya memang halal. Kemudian yang kedua ini barangnya halal, tapi karena cara mempelolehnya itu haram, maka menjadi haram. Atau halal karena cara mengolahnya salah. Ini macam dari makanan halal. Dasar hukumnya apa? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Gusti Allah, hai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang ada di bumi. Jadi makan yang baik dan halal. Jadi ada yang halal, ada yang baik. Untuk kadang-kadang kita akan bisa menemukan makanan itu baik tapi tidak halal. Bisa jadi dengan cara mencuri tadi. Wala tadzabiru khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Karena itu adalah langkah-langkah setan seperti yang dialami oleh Nabi Adam. Jadi Nabi Adam memakan buah kulti itu bukan karena beliaunya, tapi karena digoda oleh setan. Makanya jangan mengikuti langkah-langkahnya setan. Oke. Halal lidati zatnya. Nah, seperti ini. Oh, ini termasuk sayur-sayuran. Apalagi ini ada tomat, ada wortel, apalagi ini brokoli, apa ini? Pere ya, pere ini apa itu ya? Hanya tasa ini ayam. Nah ini contoh. Jadi zatnya memang halal, termasuk makanan pokok. Ada lagi, wah ini apa ini? Sapi, ayam, burung, kelinci. Nah, ini termasuk kelompoknya binatang ternak yang penting selain babi sama anjing. Ada lagi, apa ini? Ada ikan apa ini? Binatang laut, ikan laut. Nah, ini termasuk halal zatnya, barangnya itu memang sudah halal. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, halalnya karena cara memperolehnya. Mencuri, tidak dengan cara mencuri atau korupsi.
atau tidak hasil dari riba. Hasil riba itu kayak umpamanya sampean itu menghutangi teman sampean 1 juta, tapi teman sampean membayar melunasinya dengan 1.100.000. Nah, 100 itulah yang termasuk riba. Berarti itu cara memperolehnya tidak halal. Nah, yang tidak halal itu contohnya adalah memperolehnya itu dengan cara riba. Nah, halal cara memperolehnya yaitu dengan cara diberi orang. Nah, ini halal. Diberi oleh orang, seseorang itu termasuk barangnya adalah halal. Yang ketiga halal karena mengolahnya. Nah, ini apa ini berarti? Kambing disembelih kemarin ketika kita melaksanakan kurban. Semuanya lihat kemarin. Lihat semuanya. Oke. Apa sudah kebagian semua? Makan sate? Enak sekali. Disembelihnya itu tapi dengan syarat. Disembelihnya itu dengan cara menyebut asma Allah. Kalau disembelih tanpa menggunakan asma Allah, maka sembelihnya itu tidak halal. Tidak halal jadi halal. Yang ketiga, jadi kopi. Wah ya, cara mengolahnya tinggal orangnya. Kalau mengolahnya itu benar, maka menjadi halal. Dimasak dengan bumbu dan minyak yang halal. Kalau memasaknya menggunakan minyak babi atau minyak tadi bidet, dimasak dengan bidet, berarti cara mengolahnya tidak halal. Hikmahnya apa sih? Kita disuruh untuk makan yang halal dan disuruh untuk meninggalkan makanan yang haram. Yang pertama hikmahnya adalah mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Makanan yang halal itu membuat badan kita menjadi sehat, tidak rasa-rasa orang ngantukan, tidak mengantuk. Jadi sehat, semangat kalau makanannya kita halal. Kalau haram baliknya, ya rasa-rasa olahraga ya males. Yang kedua, doanya dikabulkan oleh Allah. Kebiasaannya makanannya dengan menggunakan yang halal. Nah, ini contoh makanan yang haram. Apa ini? Kalau yang ini babi. Kalau ini apa ini? Bidet, saren. Saren itu aslinya darah. Darahnya pemanas sampean korban. Darahnya kan banyak loh. Sampean apa itu sampean wadai baru digoreng, masak. Nah, itu jadi enak rasanya. Tapi tidak boleh. Ini darah itu makanya merah. Yang ketiga adalah bacanya swik itu apa? Kodok. Kodok siapa ya? Kodok di sate. Kodok di enak, tapi tidak boleh. Ini contoh makanan yang haram. Wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Kamu semua itu dihalalkan oleh Allah, maka makan yang baik-baik saja. Kalau yang khaba'is, yang jelek-jelek, yang menjijikan, itu hukumnya haram. Kita lihat apa? Babinya saja sudah menjijikan, tapi katanya itu enak. Katanya enak, ya kelihatannya saja. Dagingnya nikmat itu. Makanan haram. Haram makan itu dikatakan haram juga sama dengan tadi. Kebalikannya, ada haram memang haram itu barangnya memang haram. Jadi asalnya memang sudah haram, seperti babi itu memang hewannya memang sudah
Nah, berarti haram lidati. Nah, seperti babi. Ada lagi atau apa ini? Kecubung ya. Apa? Kecubung. Kalau dari hewan ada babi, ada anjing, ada gada. Jadi didel tadi. Jadi setelah kita memotong kambing darahnya banyak dan kita ada ganja, ada daun beracun. Nah, termasuk ganja yang dipakai untuk campuran rokok itu. Ada lagi haramnya itu karena memang ada sebabnya. Jadi memang hewannya itu sebenarnya tidak haram, asalnya itu halal, tapi berubah jadi haram kan ada sebabnya. Nah, sebabnya karena memang korupsi atau mencuri. Jadi uangnya halal. Jadi uangnya ini halal, tapi karena cara memperolehnya ini haram, maka menjadi haram. Makanan halal yang dibeli dari uang korupsi, merampok, mencuci, jualan miras, minuman keras, mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Ini contoh makanan yang apa yang terjadi jika makanan kita itu makanan termasuk makanan yang haram, merusak kesehatan dan akal pikiran. Kalau kita itu sering minum minuman semen ya, teman-teman atau tetangga-tetangga sampean yang biasanya minum minuman keras, lihat badannya akan menjadi kurus, kelihatan pucat dan lain sebagainya. Kadang-kadang orangnya itu apa ya? Kadang-kadang orangnya pikirannya itu tidak penuh. Selain itu ketika kita makan yang haram itu doanya tidak dikabulkan. Makanya kita ketika berdoa, ya Allah, kita berdoa sudah berkali-kali tapi kok tidak pernah dikabulkan. Bisa jadi disebabkan oleh makanan kita yang haram. Sulit menerima hidayah, menurunkan watak buruk, menyebabkan keturunannya rusak. Nah, kalau makanannya yang makanannya itu halal, wah, luar biasa, punya keturunan yang luar biasa. Wow. Saya ingat ada cerita dulu itu ada orang yang sebenarnya orang itu ya tidak begitu alim, tapi orangnya wirai. Pernah sekali waktu itu berjalan di pinggir kali. Nah, berjalan di pinggir kali itu di sana orangnya itu mandi di kali. Loh, ketika enak-enak mandi di kali itu, beliaunya ini menemukan buah apel timbul di air, diambil karena kelihatannya enak, langsung dimakan. Kelihatan di air itu seger, dimakan. Nah, setelah dimakan kemudian pulang. Setelah pulang bingung, orangnya ini bingung. Ingat bahwa tadi ini makanannya siapa? Buahnya siapa? Saya makan. Karena orangnya wirai itu menjaga sesuatu dari hal-hal yang haram, termasuk yang syubhat. Nah, kemudian orang itu keluar lagi mencari tumbuh-tumbuhan atau apel tadi, tumbuhan apel yang ada di sebelah si pinggir bengawan. Ditelusuri terus panjang bersama. Setelah ketemu di sana ternyata di sana ada buah apel dan di sampingnya ada rumahnya. Kemudian orang itu masuk, salam, assalamualaikum, kemudian menyampaikan tujuannya menceritakan kejadian yang dialami kemarin ketika mandi, kemudian makan buah apel, kemudian ingat bahwa ini apelnya milik siapa. Kemudian, oh iya itu milik saya, katanya yang punya apel itu. Nah, terjawabnya orang tadi, kalau ini miliknya jenengan, saya minta maaf dan mohon halalnya. Nggak bisa. Wah, bingung apa? Terus
piye, dijaluki halal nggak boleh, nggak mau. Setelah itu orang itu minta sampai nangis-nangis, minta maaf sama kamu meskipun umpamanya ketika saya siap menjadi babu, siap menjadi khodam, siap menjadi pembantu orang itu meskipun tidak dibayar. Jawabnya orang tadi, ya nggak apa-apa. Kalau gitu sampean bekerja di sini, tapi tidak pakai dibayar. Terus bekerja sampai beberapa hari, sampai beberapa bulan. Setelah itu kemudian atur lagi sama majikannya tadi, gimana sudah halal apa belum? Tidak bisa, belum saya halalkan. Belum mau. Oh, sudah sampai ini tidak dibayar. Kok yo ora, kok yo saya durung dihalalkan. Jawabnya tadi, saya halalkan tapi harus memenuhi satu lagi syarat. Apa itu? Syaratnya kamu harus mau menikahi orang perempuan. Tapi orang perempuan ini orangnya buta, orangnya cacat, kakinya, telinganya tuli. Oh, pokoknya orangnya itu paling jelek, kupingnya tuli, meripate. Orang tadi ketika ditawari itu, aduh terus gimana ya? Tidak dikasih maaf, tidak dihalalkan, tapi kok disuruh menikah, tapi kok perempuannya cacat dan lain sebagainya. Oh, bingung. Tapi karena beliaunya ini merasa merasa bersalah karena makan buah-buah apel tadi, kepingin dihalalkan, makanya diterima saja. Oke, saya terima. Yang penting saya dihalalkan makanan buah apel tadi. Oke, setelah itu kalau sampean siap, maka saya maafkan apel sampean. Kalau sudah siap, ayo saya ajak ke kamar. Diajak ke kamarnya perempuan tadi. Setelah diajak ke kamarnya perempuan tadi, itu lihat di dalam itu ada seorang wanita. Sampean lihat. Kalau sudah oke. Sebelum itu ya langsung dinikahkan. Dan kalau langsung disuruh lihat dulu enggak, langsung dinikahkan. Oke, langsung dinikahkan. Setelah dinikahkan, udah sekarang berangkat kamu di kamarnya. Orangnya di belakang. Belakang masuk dalam. Ketika buka lawang, pintu pertama dibuka. Oh, semaput. Orang yang semaput ketika membuka pertama lawangnya, pintunya nggak langsung dibuka, blok, tapi nggak sedikit. Pelan, itu langsung semaput boleh belak. Tanya kaget, karena orang itu kagetnya apa? Karena di dalamnya itu orangnya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh majikannya tadi. Soalnya majikannya tadi kan ngomongnya matanya buta, orangnya jelek, telinganya tuli, kakinya lumpuh, mulutnya bisu dan sebagainya. Tapi yang di dalamnya ketika saya lihat pertama kali itu ternyata orangnya beda, orangnya cantik, semuanya luar biasa. Nah, setelah Anda sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, sebelumnya kami akan mengulas sedikit materi yang sudah kita pelajari dan kita diskusikan. Apa kira-kira yang dinamakan makan yang halal itu? Makanan yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikonsumsi. Kemudian apa yang makanan haram itu? Makanan yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikonsumsi. Nah, kira-kira apa saja macam-macam makanan halal itu? Pertama, dua, tiga,
Contohnya makanan pokok. makanan pokok, apalagi? Binatang. Nah, apalagi? Ikan. Ikan laut, ikan termasuk belalang. Belalang itu juga termasuk makanan halal. Pernah yang makan halal apa makan belalang? Harimau itu halal ke haram, Pak? Harimau itu, ayo jawab. Binatang apa harimau itu halal apa haram? Haram. Haram karena harimau itu punya taring, punya cakar yang panjang. Oke. Kalau contoh makanan yang cara apa halal tapi dengan cara memperolehnya. Dengan tidak cara mencuri atau tidak dengan cara riba. Atau memang memperolehnya itu dikasih atau halalnya dengan cara mengolahnya bagaimana? Apa? Harus dengan menyebut nama Allah. Masaknya itu dengan bumbu dan minyak yang halal. Oke. Kan sekalian, sebelum kita berakhir mari kita berdoa pada Allah. Dan sebelum berdoa saya kasih motivasi supaya di rumah dipelajari, di rumahnya berdiskusi, bermusyawarah kelompok di rumah masing-masing dengan temannya, gitu ya, supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi melekat pada otak kita. Dan terakhir mari kita berdoa pada Allah dengan membaca wal asri. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat.